Menjelang Lebaran, pengguna jasa transportasi bus di Labuhan Batu menurun. Warga padati pusat perbelanjaan di Kota Pematang Siantar. Pembagian sembako kepada nelayan di tengah laut. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Maria Hutasoid, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Akibat dampak dari mewabahnya COVID-19 di Indonesia dan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, pengguna jasa transportasi bus pada arus mudik Lebaran tahun 2020 ini menurun drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Pada libur Lebaran Idul Fitri 1441 Hijriah tahun 2020, masyarakat yang menggunakan jasa transportasi bus untuk mudik menurun drastis. Hal ini terlihat dari beberapa loket bus yang ada di Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Terlihat sepi tanpa adanya tumpukan calon penumpang. Hal ini dampak dari mewabahnya COVID-19 dan adanya larangan mudik serta diberlakukannya PSBB di beberapa provinsi di Indonesia, membuat para pekerja jasa transportasi harus pasrah dengan keadaan. Hal ini diutarakan salah seorang mandor loket bus yang terletak di Jalinsum Perdamaian, Rantau Prapat AM. Dirinya menyebutkan, sejak mewabahnya COVID-19 hingga H-2 Idul Fitri tahun ini, penumpang bus menurun drastis, bahkan bus jurusan untuk keluar pulau sudah diberhentikan beberapa bulan lalu. Nggak ada kondisi kita penumpang pada saat ini yang untuk ke loket ini, untuk mau mudik itu nggak ada. Total dibandingkan tahun dulu, 0, sekian persennya aja pun udah berat. Ya. Untuk harga sendiri Pak, tiket biasanya kita ada nggak kenaikan? Kenaikan nggak ada, macam mana mau kita tiketin, macam mana mau kita naikkan, penumpangnya pun nggak ada. Total nggak ada tahun ini. Untuk cari kehidupan untuk macam mana aja pun sudah sulit tahun ini. Menjelang Lebaran ini Pak, ada nggak peningkatan Pak dari berapa minggu yang lalu Pak? Nggak ada total penumpang. Sama kita lihat itulah mobil kalau di apa tadi lihat itu, satu pun nggak ada penumpangnya. Kita sini loket apa aja Pak? Nah, kita sini loket Putri Riau, Maju Luhur, Lamsayang, Pemto. Kalau untuk keluar daerah sendiri Pak, maksudnya luar provinsi? Luar provinsi dari sebelumnya aja sudah di stop. Sudah di stop. Sudah total nggak ada jalan. Seperti Pemto. Kalau untuk Rantau Prapat Medan sendiri Pak? Untuk Rantau Prapat Medan sendiri macam yang biasanya 5, yang biasa apa sekarang 2, kadang nggak ada jalan. Walaupun berapa dekat Lebaran ini Pak ya? Iya, ada lagi, nggak ada total. Hanya kita memenuhi perusahaan itu untuk bekerja aja, hanya melihat. Mungkin bersama kalian udah berat. Untuk kalau Lebaran ini kita udah nggak pikir lagi lah di mana. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Mendekati perayaan Idul Fitri, sejumlah pasar tradisional di Medan dipadati pengunjung. Sayangnya baik pedagang maupun pengunjung masih mengabaikan protokol dalam upaya pencegahan COVID-19. Pandemi COVID-19 tidak juga membuat masyarakat mengurungkan niatnya untuk berbelanja kebutuhan Lebaran. Buktinya pada 2 hari menjelang Lebaran, pasar tradisional di Medan dipadati pengunjung. Warga berbondong-bondong ke pasar untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari dan menyiapkan keperluan Lebaran. Sayangnya mereka tidak mempedulikan lagi imbauan pemerintah untuk melakukan social distancing guna mencegah penularan COVID-19. Beberapa pembeli mengaku sebenarnya takut datang ke pasar, namun karena terdesak kebutuhan, mereka terpaksa harus ke pasar. Mau masak gulai ayam sama ayam goreng lah untuk Lebaran. Apa aja tadi yang dibeli Kak? Beli bumbu, beli daging juga, beli sayur untuk lontong, lontong sayur. Besok mau buat lontong sayur di sana. Memang itu kebiasaan sebelum Lebaran. Iya, mungkin. Udah tradisi, jadi katanya kalau nggak ada lontong sayur nggak Lebaran gitu.
Dan lontong sayur itu wajib pakai ayam Clio, makanya beli ayam Clio. Rata-rata tingkat kunjungan di sejumlah pasar di Medan naik 2 kali lipat dibanding hari biasa. Kondisi ini dimanfaatkan pedagang untuk menaikkan harga barang terutama bahan pokok hingga lebih dari 30%. Oh, kena jual, apalah, memang orang banyak yang belanja. Semua orang kalau udah raya, daging ini macam apa namanya, macam yang sudah kebiasaan. Udah berapa lama naiknya, Pak? Oh, baru 2 hari ini lah. 2 hari ini. Biasanya 12 jual. 12, 11. Ini karena mau mendekati Lebaran. Oh iya. Tengok orang belanja banyaknya tuh. Tingginya kebutuhan masyarakat menjelang Lebaran menjadi pemicu utama meningkatkan jumlah pengunjung di pasar-pasar yang ada. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Aksi peduli sesama di tengah pandemi dilakukan sejumlah yayasan dan komunitas etnis Tionghoa di Kota Pematang Siantar. 1028 paket sembako dibagikan secara gratis kepada masyarakat dan abang becak. Pembagian dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan. Peduli sesama di tengah pandemi. Sejumlah yayasan komunitas etnis Tionghoa Pematang Siantar menyalurkan bantuan sembako di lapangan Yayasan Perguruan Sultan Agung Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Penerima bantuan sembako adalah abang becak dan masyarakat kurang mampu. 1028 paket sembako berisi beras, gula, minyak goreng, mie instan, dan vitamin dibagikan secara gratis. Proses pembagiannya pun dilakukan secara tertib dan mengikuti standar protokol kesehatan dengan menjaga jarak. Bantuan sembako ini diberikan sebagai bentuk kepedulian dan perhatian sosial dengan tidak memandang sara, khususnya bagi yang terdampak COVID-19. Salah satunya, abang becak saat ini yang kesulitan ekonomi dengan berkurangnya penghasilan. Ya, tujuan kegiatan ini adalah berbagi bersama. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini kita semua sedang berjuang melawan virus COVID-19 yang melanda negeri kita tercinta Indonesia. Adanya virus COVID-19 tersebut berdampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi di Indonesia, salah satunya di Kota Pematang Siantar. Kami masyarakat yang tergabung dalam yayasan sosial, yayasan sekolah, grup-grup amal, vihara, majelis keagamaan, serta pengusaha bersatu dan bersama berbagi kasih dalam bentuk pembagian sembako sebanyak 1.228 paket kepada masyarakat Pematang Siantar yang terkena dampak COVID-19 secara sosial ekonomi. Melalui pembagian 1.000 paket sembako ini, diharapkan bisa membantu masyarakat yang terdampak selama pandemi COVID-19. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, menjelang Lebaran, sejumlah pasar di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara dipadati ribuan warga dari berbagai daerah. Mereka tidak menghiraukan social distancing dan physical distancing demi membeli kebutuhan Lebaran. Dari hasil pantauan di lapangan, peningkatan aktivitas perdagangan di tempat perbelanjaan terjadi mulai akhir pekan lalu. Khususnya pusat perbelanjaan Pasar Paruasan Pematang Siantar dipenuhi pembeli. Anjuran pemerintah untuk tetap menggunakan masker dan menjaga jarak justru masih diabaikan oleh sebagian pengunjung yang berbelanja. Bahkan salah seorang pengunjung justru tidak takut dengan corona, terlihat dari dirinya yang tidak menggunakan masker. Karena masih ada anjuran daripada pemerintah untuk jaga jarak. Jadi dengan adanya perdekatan gini, nggak takut nggak kena corona? Kenapa takut? Kenapa? Takutnya sama Allah aja. Oh gitu ya. Sama corona. Lalu untuk pengganti masker apa ini?
Oh, gitu aja. Lalu itu tadi kan pemerintah kan masih menganjurkan untuk jaga jarak, gitu biar jangan bersentuhan, gitu. Jaga jarak. Itu keluar aja lah. Oh gitu. Oh, karena terdesak belanja gitu ya? Iya. Oh gitu. Oke. Nggak perlu takut sama corona, jaga kesehatan aja. Jawaban yang sama juga terlontar dari seorang pengunjung lainnya. Selain tidak menggunakan masker, dirinya juga tak takut akan virus corona. Namanya, pemerintah lagi menganjurkan jaga jarak. Jadi dengan adanya perdekatan kalau dipajak gini, nggak takut nggak? Ya enggak, Kenapa nggak takut kak? udah cuci tangan. Oh, mana maskernya? Maskernya jalan. Meskipun sudah ada larangan untuk menghindari kerumunan guna memutus penyebaran COVID-19, namun tetap saja dilanggar oleh warga demi membeli kebutuhannya. Diharapkan kepada warga untuk peduli dalam menekan penyebaran COVID-19 dengan tetap menjaga jarak dan selalu memakai masker. Ebit Master melaporkan untuk Eva Rina TV. Sebanyak 200 karyawan Brastagi Supermarket Gatot Subroto telah menjalani rapid test, namun dari hasil pemeriksaan timbul 2 hasil berbeda. Gugus Tugas COVID-19 Medan menyatakan sebanyak 17 orang reaktif COVID-19, sementara pihak supermarket melakukan pemeriksaan mandiri, hasilnya 14 orang negatif. Pasca seorang karyawan Brastagi Supermarket Gatot Subroto Medan, Sumatera Utara dinyatakan positif COVID-19, saat ini supermarket telah ditutup oleh pihak pengelola. Kemudian pihak pemerintah Kota Medan melakukan pemeriksaan rapid test selama 2 hari dan hasilnya sebanyak 17 orang dinyatakan reaktif COVID-19. Pelaksana tugas Wali Kota Medan Ahyar Nasution mengatakan, gugus tugas COVID-19 Medan telah selesai melakukan rapid test terhadap seluruh karyawan yang diduga kuat melakukan kontak erat kepada seorang karyawan yang sebelumnya dinyatakan positif COVID-19. Pemerintah Kota Medan juga menghimbau kepada pihak supermarket agar menutup tempat usahanya guna memutus penyebaran COVID-19. Update karyawan Brastagi Pak, totalnya sudah ada berapa yang di rapid test Pak? Dan hasilnya Pak? 200. Hasil rapid testnya Pak? 17 reaktif. Untuk swabnya sendiri Pak, apakah udah keluar atau masih menunggu? Belum, sedang menunggu. Ke-17-nya ini diisolasi mandiri atau dirawat di rumah sakit Pak? Isolasi mandiri. Pak, tapi pihak Brastagi itu mengadakan rapid test mandiri dan hasilnya negatif, itu bagaimana Pak? Ya nggak apa-apa second opinion, kita rawat aja. Karena kan rapid test itu kan belum menyatakan dia positif atau negatif sakit, dia hanya menunjukkan indikasi di dalam tubuhnya itu ada virus. Virusnya apa? Kita nggak tahu. Yang menentukan nanti swab. Kan gitu. Rapid test itu kan dia fungsinya hanya menunjukkan di dalam tubuh seseorang sudah muncul apa belum antibodi. Kalau muncul antibodi artinya sedang diserang virus. Virusnya apa? Itu swab nanti yang menentukan. Ya kita tunggu aja hasilnya ya. Sejauh ini operasional masih tutup Pak ya? Tutup ya. Sementara pihak manajemen Brastagi Supermarket juga melakukan pemeriksaan rapid test mandiri di rumah sakit swasta di Medan. Dari hasil pemeriksaan sebanyak 14 karyawan yang diperiksa kembali dinyatakan negatif COVID-19. Sarma Hutajulu, kuasa hukum Brastagi Supermarket, mengatakan saat ini ke-14 karyawan tersebut telah mengisolasi diri dan operasional supermarket ditutup. Setelah kemarin dilakukan rapid test terhadap 108, ada 14 yang dinyatakan reaktif. Walaupun Brastagi sendiri juga bergerak cepat, juga mengambil melakukan rapid test ulang di Rumah Sakit Royal Prima dan hasilnya sudah keluar. Hasil rapidnya mereka negatif ke-14-nya. Jadi kita lagi menunggu hasil swabnya. Walaupun begitu, sesuai dengan mekanisme kita menunggu hasil gugus tugas. Meskipun hasil rapid test gugus tugas berbeda dengan hasil pemeriksaan pihak supermarket, pihaknya tetap menunggu hasil swab test yang sudah dilakukan oleh pihak gugus tugas Medan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, ratusan tenaga kerja migran Indonesia berstatus ilegal yang bekerja di Malaysia pulang kampung karena tidak dapat bekerja lagi di Malaysia akibat penerapan lockdown yang belum juga berakhir.
Sebanyak 156 pekerja migran berstatus ilegal asal kota Tanjung Balai yang bekerja di Malaysia tiba di terminal pelabuhan Teluk Nibung, kota Tanjung Balai. Saat turun dari kapal, satu persatu penumpang dilakukan pemeriksaan secara ketat oleh petugas gugus COVID-19 Tanjung Balai dengan melakukan penyemprotan disinfektan dan mengukur suhu tubuh. Juli Panjaitan, salah satu pekerja migran, mengaku terpaksa pulang kampung karena di Malaysia tidak dapat bekerja lagi dan tidak memiliki uang. Bahagia bisa jumpa dengan keluarga. Kenapa kakak pulang nih? Kena pasal COVID-19 di sana tidak punya pekerjaan. Terus ingin berjumpa dengan keluarga. HM Syahrial, Wali Kota Tanjung Balai. Pemulangan kali ini merupakan pemulangan tahap 2 setelah sebelumnya memulangkan 150 orang pekerja. Tentunya dengan keberangkatan tahap 3, insya Allah dilakukan setelah Lebaran nantinya. Karena di Malaysia di hari Jumat sudah libur menyambut Hari Raya. Mudah-mudahan bagi warga dan masyarakat Tanjung Balai yang berada di Malaysia, tetap tenang, tetap sabar. Nanti insya Allah kami akan menjemput ke Malaysia dan akan kembali ke kota Tanjung Balai. Setelah dinyatakan aman dan tidak memiliki gejala, seluruh pekerja dibawa ke posko karantina sementara untuk menjalani isolasi mandiri. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Dalam menyambut Hari Nelayan Nasional dan membantu nelayan kecil yang terdampak COVID-19, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Sumatera Utara membagikan sembako bagi nelayan tradisional yang sedang bekerja di tengah laut. Dalam menyambut Hari Nelayan yang ke-47, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Sumatera Utara atau HNSI Sumut membagikan sembako kepada ratusan nelayan yang hendak mencari ikan di perairan Belawan, Sumatera Utara. Bantuan sembako dalam bentuk beras, mie instan, minyak goreng, dan gula pasir dibagikan kepada 100 nelayan yang disiapkan oleh HNSI Sumatera Utara. Nah, secara serentak menyambut hari ulang tahun Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia ke-47. Selain membagikan sembako di tengah laut, HNSI juga menghimbau kepada seluruh nelayan agar mematuhi peraturan pemerintah, seperti menggunakan masker dan budayakan hidup bersih untuk mencegah penyebaran virus corona di pesisir Belawan. Ketua HNSI Sumatera Utara mengatakan, bantuan sembako ini untuk para nelayan yang terdampak COVID-19, serta berharap pemerintah juga memperhatikan nasib nelayan tradisional yang terdampak COVID-19. Kami dari DPD HNSI Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kegiatan menyambut atau melaksanakan Hari Nelayan Nasional pada tanggal 21 Mei 2020. Kegiatan yang kami lakukan adalah terkait dengan kondisi COVID-19, maka kegiatannya kita buat memberi sembako, memberi masker kepada para nelayan di perairan Belawan. Kegiatan ini serentak dilaksanakan di 15 kabupaten kota se-Sumatera Utara. Kami dari DPD melaksanakannya di Belawan. Artinya apa harapannya Bang ke penelayan nih? Harapan kita adalah di Hari Nelayan ini kita berharap kepada pemerintah supaya lebih memperhatikan nelayan, karena inilah wujud kebersamaan kami dari nelayan. Aksi pembagian sembako pada nelayan tradisional ini dilakukan serentak di 14 kabupaten dan kota madya seluruh Sumatera Utara.
Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Menyambut perayaan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, MUI Kota Medan menghimbau masyarakat agar tidak melaksanakan malam takbiran dengan melakukan konvoi di jalan raya. Hal tersebut ditempuh untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Kota Medan. Dalam pencegahan penyebaran COVID-19, Majelis Ulama Indonesia Kota Medan mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk melaksanakan malam takbiran di dalam masjid. Masyarakat diimbau agar tidak melakukan konvoi di jalan raya saat malam takbiran, namun cukup melakukannya di dalam masjid dengan tetap melaksanakan imbauan pemerintah untuk saling jaga jarak. Untuk pelaksanaan sholat Id, Ketua MUI Kota Medan Muhammad Hatta memberikan imbauan berdasarkan status tingkat penularan penyakit COVID-19. Daerah dengan tingkat penularan rendah atau zona hijau, masyarakat diperbolehkan melakukan sholat Id di masjid dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Namun bagi masyarakat yang berada di daerah dengan penularan tinggi atau zona merah, dianjurkan untuk melaksanakan sholat Id di rumah masing-masing sebagai bentuk upaya pencegahan. Dalam kaitan dengan masalah kita sekarang, pandemi COVID-19 ini, kita meminta kepada masyarakat supaya takbiran ini dilaksanakan di masjid-masjid, digaungkan semeriah-meriahnya dari masjid, dari rumah, tetapi menghindari kelompok-pengelompokan yang memungkinkan terjadinya penularan. Oleh sebab itulah maka konvoi-konvoi kita minta untuk tidak diadakan. Jadi takbiran keliling tidak usah kita laksanakan dahulu. Kemudian yang kedua, pada sholat Idul Fitri kita harus memperhatikan juga kondisi wilayah kita. Kalau pada wilayah yang tingkat penularannya rendah, maka kita berharap ini dilaksanakan di masjid-masjid. Masjid-masjid kita minta untuk mempersiapkan protokol kesehatan itu. Diharapkan warga tetap mentaati aturan yang dibuat oleh pemerintah agar pandemi COVID-19 di Indonesia cepat berakhir. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Semut hari ini malam ini. Saya Maria Hutasoid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.